Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma barik lana fi bukurina, amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan mendengarkan sebagian dari ayat dan hadis yang berkaitan dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya dengan Al-Hakim, Dzul Hikmah, yang memiliki kebijaksanaan. Hakim adalah lawan dari zalim. Dalam bahasa kita sudah diserap menjadi Pak Hakim di pengadilan yang tugasnya untuk memutuskan perkara dengan adil di antara orang-orang yang bersengketa. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan semua hak kepada orangnya, mengembalikan semua hak yang dirampas ketika di dunia, dan Allah mengharamkan dirinya dari berbuat zalim, yakni menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni qad haramtu zulma ala nafsi, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka kalian jangan saling menzalimi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la yazlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak pernah zalim. Di dunia orang terkadang tidak mendapatkan haknya, karena masing-masing orang terkadang memiliki kekuasaan untuk mengekang hak orang lain, seperti atasan kepada bawahannya, pemimpin kepada rakyatnya, orang kuat kepada orang lemah, dan yang semisalnya. Tetapi pada hari kiamat nanti akan dikembalikan semua hak-hak tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Imam Muslim, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah, sungguh benar-benar hak-hak nanti akan dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, fawalladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku di tangannya, la yakhtasimanna kullu syai'in yaumal qiyamati, sungguh nanti akan bersengketa setiap orang pada hari kiamat, yakni masing-masing menuntut haknya kepada orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pemisalan, misalkan orang yang pernah memukul orang lain, maka akan dikembalikan haknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man daraba bi sautin zulman uqtussa minhu yaumal qiyamah, siapa yang pernah memukul orang lain dengan jamatinya secara zalim, maka akan dikisos pada hari kiamat, dibalas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man daraba mamlukahu zaliman yuqadu anhu yaumal qiyamah,
siapa yang memukul budaknya, membantunya secara zalim, maka akan dikisos pada hari kiamat untuknya. Apa itu kisos? Kisos adalah pembalasan setimpal atas sebuah tindakan kezaliman. Perumpamaannya misalkan kisos dalam pembunuhan. Ketika ada orang dibunuh, maka wali korban boleh menuntut haknya kepada hakim, lalu hakim membunuh si pelaku. Misalkan pula kisos dalam pemotongan sebagian organ tubuh, misalkan sampai pada batas gigi. Siapa yang memutus gigi seseorang, maka ketika orang itu menuntut, maka hakim akan memutus giginya. Ini namanya kisos. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qazafa mamlukahu bizina yuqamu an alaihil haddu yaumal qiyamah." Siapa dari majikan yang menuduh budaknya berzina, maka akan ditegakkan padanya had, yakni kisos pada hari kiamat. Illa ayyakuna kama qol, kecuali jika tuduhannya itu betul. Di sini ada perumpamaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang lemah, contohnya budak yang tidak punya kuasa dari tuannya. Meskipun di dunia ia mungkin tidak mendapatkan haknya atau tidak bisa membalasnya, tapi pada hari kiamat Allah Al-Hakim akan membalasnya. Bentuk pembalasannya seperti apa? Apakah seperti kisos di dunia? Jawabannya tidak. Tapi bil hasanati was sayiat, dengan kebaikan dan keburukan. Artinya dengan pahala kebaikan maupun dengan dilimpahkan dosa kepada si pelaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kanat lahu mazlamatun min akhi li akhihi min irdi aw bi syai'in." Siapa yang memiliki tanggungan kezaliman kepada saudaranya, baik dalam masalah kehormatannya atau apapun itu, falyatahallal minhul yaum, hendaknya ia segera minta dihalalkan pada hari ini, yakni di dunia, qabla alla yakuna dirhamun wala dinar, sebelum datangnya hari di mana tidak lagi berlaku uang, dinar maupun dirham. Bayarnya bukan dengan uang, tapi dengan kebaikan, pahala kebaikan dan pahala keburukan. In kana lahu amalun salihun ukhidha biqadri mazlamatih. Jika ia memiliki amal solih, maka akan dibayarkan dengan amal solih itu sesuai dengan kadar kezalimannya. Wa illam yakun lahu hasanat, jika ia tidak memiliki amal kebaikan, pahala kebaikan, ukhidha min sayyiati sahibihi, maka dosa dari si korban akan dilimpahkan kepada si pelaku. Wa'iyadzubillah. Sampai pada batas ketika ada orang yang pada hari kiamat dia merasa punya banyak pahala karena sholat 5 waktu di masjid berjamaah, puasa Ramadan, tarawih, sedekah, puasa Senin Kamis, haji umrah dan seterusnya. Ia melihat pahala itu begitu banyak sekali, tapi tiba-tiba banyak orang yang menuntut haknya kepada orang itu, sehingga diambil pahalanya sedikit demi sedikit hingga habis. Terkadang dosanya terkadang tuntutannya masih banyak, sementara habis pahalanya dan tidak ada pembayaran dengan uang, maka dosa si korban dilimpahkan kepadanya hingga ia dilempar ke neraka. Itulah orang bangkrut yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, hal tadaruna mal muflis, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat mikirnya masalah duniawi. Ya Rasulullah, al muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Orang yang bangkrut menurut kami itu orang yang tidak punya dirham maupun ya mata, ya saham atau modal atau dagangan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, yakni mengajari para sahabatnya, memang itu kerugian, kebangkrutan, tapi ada kebangkrutan yang lebih berat. Apa itu? Innal muflisa min ummati yaumal qiyamati, orang yang bangkrut dari umatku pada hari kiamat adalah man ya'ti bi sholatin wa siyamin wa zakatin, orang yang nanti datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah. Yakni dia merasa punya banyak prestasi ibadah, pahala juga nampak kebaikannya, surga juga nampak bagi dirinya. Wa ya'ti wa qad syatama hadza, tapi dia pernah memaki, mencela si A. Wa qadzafa hadza, pernah menuduh, memfitnah si B. Wa akhadha mala hadza, pernah mengambil harta si C dengan cara zalim, tidak dibenarkan, seperti mengurangi timbangan ketika jual beli, seperti dengan cara riba dan yang semisalnya. Wa safaka dama hadza, pernah menumpahkan darah si D. Wa daraba hadza, memukul si E. Banyak sekali perbuatan tuntutan untuk dirinya. Nabi mengatakan fayu'ta hadza min hasanati, maka si A ini diberi dari pahala si pelaku. Wa hadza min hasanati si B, juga demikian, dikasih pahala dari kebaikan dia. Demikian seterusnya, dikasih semuanya, ini, bayarnya pakai pahala dia sholat, puasa, sedekah, zakat, haji, umroh, berbakti kepada orang tuanya. Fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda ma alaihi, jika ternyata pahala kebaikannya telah habis sementara tuntutannya belum selesai, ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi, maka dosa-dosa si korban akan diambil, dilempar kepadanya, summa turiha finnar, lalu ia dilempar ke neraka. Waliyatubillah. Ini orang yang bangkrut menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dosa itu, ketika tuntutan itu berkaitan dengan harta misalkan, dan ini yang juga sering terjadi, ya, di mana kezaliman orang itu ya seringnya berkisar masalah harta. Misalkan dalam bab hutang, misalkan dia berhutang dan berniat tidak melunasinya sampai dia meninggal, maka harus ganti rugi di akhirat. Dengan cara apa ganti ruginya? Membayar dengan uang? Tidak, tapi dengan pahala dia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man mata wa alaihi dinarun au dirhamun qudiya min hasanati, siapa yang meninggal dalam keadaan memiliki tanggungan hutang dinar maupun dirham, maka akan dibalas, ditunaikan haknya dari pahala kebaikannya. Laisa sama dinar wala dirham, karena di sana tidak ada dinar dan dirham. Maka dalam agama kita tidak ada harta hilang. Semua harta dicatat oleh Allah. Allah mengapresiasi orang yang mendapatkan harta dengan cara yang halal.
Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh demi mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memotong tangan pencuri yang mencuri 1/4 dinar. 1 dinar itu 4/4 gram emas. Dalam rangka apa? Menjaga harta manusia. Maka sebaliknya, orang yang mereka merampas harta orang lain, harta yang halal yang dia miliki, maka Allah tidak mensia-siakannya, akan dikembalikan haknya minimal pada hari kiamat. Di pengadilan mungkin dia kalah karena tidak pandai berbicara, tapi di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala dia akan menerima haknya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sahibu maksin finnar, penari pungutan liar di neraka, karena Allah menjaga harta orang beriman. Maka harta semacam ini perlu untuk diwaspadai dalam bermuamalah dengan manusia, karena ada tuntutannya. Kemudian jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, terkadang orang yang terzalimi ini dia membalas kezaliman si pelaku. Bagaimana nanti nasibnya mereka berdua? Ada sebuah kisah, Aisyah radhiyallahu anha berkata, ja'a rajulun faqa'ada baina yadayin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, ya Rasulullah, innali mamlukin, aku punya banyak budak. Fayakhununani wa yakdzibunani wa ya'sunani, tapi mereka suka bohong kepadaku, suka berkhianat kepadaku, dan suka durhaka kepadaku. Fa'ashtumuhum wa atribuhum, maka aku terkadang mencaci mereka, memukul mereka. Fa kaifa ana minhum, bagaimana aku dari mereka di akhirat. Ya, ini dia dizalimi, tapi dia juga balas kezaliman si budak-budak ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yaumal qiyamati hubisa ma khanuka wa asauka wa kadzabu. Pada hari kiamat nanti akan dihitung, ya, dosa mereka berupa mengkhianatimu, membohongimu, mendurhakaimu. Wa iqabuka iyahum, dengan hukumanmu kepada mereka. Fa in kana iqabuka iyahum, jika hukumanmu kepada mereka biqadri dzambihim, sesuai dengan kadar dosa mereka, yakni sama-sama, kana kifafan, maka menjadi impas. La lak wala alaik, kamu tidak untung, kamu tidak rugi. Pahalamu tidak bertambah, dosamu tidak berkurang. Wa in kana iqabuka iyyahum duna dzambihim, kana lakal fadl, jika hukumanmu kepada mereka lebih rendah dari dosa mereka, maka kamu dapat tambahan pahala. Wa in kana iqabuka iyyahum fawqa dzambihim uktussalahum angkal fadl, jika ternyata hukumanmu kepada mereka lebih tinggi, lebih berat daripada kesalahan mereka, maka mereka akan mengkisos kamu. Padahal budak milik dia sendiri, kan? Budak itu lebih rendah daripada pembantu. Pembantu tidak boleh dijual, kalau budak boleh dijual. Orang ini mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia fatanahar rajul fabaka, orang itu menangis.
Lalu orang itu berkata, "Ya Rasulullah, sepertinya aku harus berpisah dengan mereka. Ushhiduk, aku menjadikan engkau sebagai saksi bahwa aku telah memerdekakan mereka semuanya." Nabi bersabda, "Tidakkah engkau pernah membaca firman Allah Ta'ala, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, kami nanti akan meletakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak ada satupun orang yang akan dizalimi, kebaikannya tidak akan dikurangi, dosanya tidak akan ditambah, kecuali jika kezaliman dengan orang lain. Wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha, jika sesuatu itu meskipun hanya sebesar biji sawi, maka kami akan mendatangkan balasannya. Wa kafa bina hasibina, cukuplah kami sebagai yang menghitungnya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala tentang Allah menghitung semua amal perbuatan manusia, termasuk mencatat kezaliman mereka, bahwa orang-orang yang terzalimi kelak akan mendapatkan haknya mereka masing-masing. Maka kezaliman itu akan berakibat kepada kezaliman untuknya pada hari kiamat, atau bumerang untuknya pada hari kiamat. Maka Nabi SAW bersabda, "Ittaqu zulma fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah." Hendaknya kamu waspada dari kezaliman, karena kezaliman itu akan menjadi kezaliman yang banyak untukmu pada hari kiamat. Zalim itu seakar kata dengan az-zulm, kegelapan. Karena kezaliman akan menjadikan orang itu pada hari kiamat murung, sedih, takut, khawatir seperti di kegelapan malam. Bahaya dari kezaliman, menzalimi orang lain. Kemudian di antara bentuk kezaliman yang paling berat pada hari kiamat adalah berkaitan dengan darah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamati fid dima." Hadis Bukhari. Yang pertama kali nanti akan diadili pada hari kiamat di antara manusia adalah dalam masalah darah. Dalam masalah darah. Dosa orang itu jemaah sekalian ada dua macam. Berkaitan antara dirinya dengan Allah, yang kedua berkaitan antara dirinya dengan makhluk. Para ahli ilmu mengatakan dosa antara dirinya dengan Allah disikapi Allah dengan kelembutan. Allah mudah memaafkan dirinya karena Allah itu maha rahmat. Inna rahmati sabaqat ghadabi, kasih sayangku kata Allah itu mengalahkan murkaku. Inna rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Tapi jika dosa itu berkaitan dengan makhluk, berupa kezaliman yang ia lakukan atau hak yang ia rampas, maka Allah tidak akan mengampuni dirinya sampai hak itu dikembalikan kepada orang tersebut. Maka di awal hadis tadi Nabi mengatakan, fal yastahillahu minhul yaum, hendaknya ia minta dihalalkan pada hari ini dari orang tersebut. Nah, dosa antara tuntutan yang berat pada hari kiamat adalah masalah darah, yakni pembunuhan. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Yaji'ur rajulu akhidan biyadir rajul. Nanti ada orang yang memegang tangan orang lain, dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, "Ya Rabb, inna hadza qatalani." Ya Rabb, ini orang yang telah membunuh aku. Allah mengatakan, "Wahai fulan, lima qatalta?" Kenapa kamu bunuh dia? Maka dia mengatakan, "Qataltuhu litakunal izzatu lak." Aku membunuhnya agar kemuliaan itu hanya untukmu. Yani orang itu membunuh dia di jalan Allah, seperti jihad. Maka Allah mengatakan, "Inna hali," memang itu untukku. Wa yaji'ur rajulu akhidam biyadir rajul fayaqul ay rabbi inna hadza qatalani. Datang pula orang lain membawa tangan orang lain. Dia mengatakan, "Ya Rabb, orang ini telah membunuhku." Allah berfirman, bertanya, Ya fulan, lima qatalta? Kenapa kamu bunuh orang itu? Dia mengatakan, "Ya Rabb, qataltuhu litakunal izzatu li fulan." Aku membunuhnya agar kemuliaan itu untuk si fulan. Artinya membunuh bukan karena Allah, tapi karena fanatik. Fanatik karena, misal, fanatik karena kesukuan, fanatik karena kebangsaan, fanatik karena bahasa, fanatik karena sepak bola. Maka Allah berfirman, "Innaha laisat li fulan." Itu tidak boleh bagi si fulan. Fayabu'u bi ismih, maka orang itu pun pergi membawa dosa-dosa si korban. Dalam hadis yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaji'ul maqtulu bil qatil yaumal qiyamah." Nanti akan ada yang dibunuh akan membawa si pembunuh pada hari kiamat. Nasiyatuhu wa ra'suhu biyadi, dalam keadaan ubun-ubun si pelaku, yang si pembunuh, dan kepalanya dipegang oleh si korban. Wa adwajuhu tashkhubu daman, sementara lehernya bercucuran darah. Lalu ia berkata, "Ya Rabb, wahai Rabb, sal hadza fi ma qatalani." Ya Rabb, tanyakan kepada orang ini, kenapa dia membunuh aku? Maka Allah Ta'ala mencela si pembunuh karena membunuh bukan karena Allah Ta'ala, tapi karena fanatik, karena duniawi. Maka Allah memarahinya dan melemparnya ke neraka, sementara si korban mendapatkan pahala si pelaku. Dan kisos ini terjadi antara orang beriman, yakni si pelaku si korban beriman juga mendapatkan, hingga orang kafir pun juga mendapatkan, bahkan binatang juga mendapatkan haknya. Kadang orang beriman itu dia dizalimi oleh orang beriman yang lainnya, terkadang dizalimi oleh orang kafir. Begitu pula kadang orang kafirin dizalimi oleh orang beriman. Maka orang beriman ini tidak akan masuk surga sampai haknya si kafir ini dikembalikan. Dalam hadis Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Anad dayyan, anal malik." Aku raja, aku dayyan, zat yang akan membalas, memberikan hak kepada masing-masing. La yambagi li ahadin min ahlin nar an yadkhulan nar. Tidak boleh seorang pun dari penghuni neraka masuk neraka. Walahu inda ahadin min ahlin jannati haqqun, sementara ia punya hak dari penghuni surga yang belum ia ambil. Hatta aqussahu minhu, hatal latmah,
hingga aku akan mengembalikan hak itu kepada orang itu meskipun berupa sekedar tamparan di pipi. Kata Allah Ta'ala. Allah juga berfirman, la yanbaghi li ahadin min ahlin jannati an yadkhulan jannah. Tidak boleh bagi seorang pun dari penghuni surga masuk surga. Walahu inda ahadin min ahlin nari haqqun, sementara ia punya hak dari penghuni neraka yang belum ia ambil. Hatta aqussahu minhu, hingga aku, kata Allah, akan mengembalikan hak itu untuk dirinya meskipun sekedar tamparan di pipi. Tapi sekali lagi, bentuk hak yang diambil bukan dalam bentuk pembayaran atau dengan perbuatan yang sama, bukan, tapi dengan hasanat wassayiat, dengan kebaikan dan keburukan, pahala dan dosa. Itu cara pembayarannya, bukan dengan uang, bukan dengan harta. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Kemudian muncul permasalahan. Di hadis disebutkan bahwa inna awwala ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fid dima. Yang pertama kali akan diadili pada hari kiamat di antara manusia adalah dalam masalah darah. Dalam hadis yang lainnya Nabi mengatakan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Maka para ulama menggabungkannya, yakni jika berkaitan dengan haknya Allah maka itu adalah sholat. Jika berkaitan dengan haknya makhluk maka itu adalah darah. Maka darah ini yang berkaitan dengan manusia akan ditunaikan terlebih dahulu. Sekali lagi bahwa dosa yang berkaitan dengan hamba, antara sesama hamba, maka Allah tidak akan mengampuninya sampai dikembalikan hak tersebut. Dan begitu berat. Sebaliknya, yang berkaitan dengan haknya Allah, terkadang Allah mendahului rahmatnya hingga mengampuninya. Misal orang bunuh diri, ini berkaitan dengan apa ini? Hak makhluk atau hak hamba atau hak Allah? Hak Allah Ta'ala. Orang yang kedua, mencuri harta orang lain, tentang hak siapa ini? Hak makhluk, ya, hak makhluk yang dia ambil. Terkait dengan membunuh, ya, terkadang Allah mengampuni, padahal bunuh diri itu dosa besar. Dalam hadis Imam Muslim, ya kan, ada sebuah cerita di mana ada seorang sahabat Nabi ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah karena cuaca itu tidak sama dengan di Mekah, ia sakit hingga berat, dia merasakan sakit, tidak kuat. Akhirnya dia memutus nadinya hingga ia meninggal, bunuh diri ini orang itu. Kemudian salah seorang sahabat Nabi, Abdurrahman bin Auf atau Sa'ad bin Abi Waqqas atau Abu Ubaidah radhiyallahu anhu bermimpi melihat orang itu dalam keadaan yang sangat menawan, indah. Maka bertanya, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah perbuat kepadamu? Kata orang itu, Allah marah kepadaku. Allah marah kepadaku, lalu Allah mengampuni aku. Bima, apa sebabnya? Hijrati ma'a rasulih, hijrahku bersama Rasulnya dari Mekah ke Madinah. Lantas kenapa itu tanganmu kamu tutupi? Ya, Allah mengampuni aku kecuali tanganku ini. Maka di pagi harinya sahabat ini bertemu Nabi SAW, menceritakan. Nabi mengatakan, ya Allah, ampuni si fulan, ampuni tangannya si fulan. Sementara jika dosa itu berkaitan dengan hak yang ia rampas dari orang lain, Nabi mengabarkan hiya finnar. Contohnya adalah hadis tentang seorang wanita yang dia punya prestasi ahli ibadah, shawamah, qawwamah, rajin puasa, rajin sholat. Minusnya apa?
wa fi lisaniha syai'un yu'dhi jiranaha. Lisannya itu pedas, bukan sambal ya, pedas karena sering menyakiti hati tetangganya. Ya, ucapannya itu nyeklit, sering bikin sakit hati. Nabi diberitahu seorang wanita punya banyak prestasi, minusnya di sini, minusnya. Nabi suruh komentar, Nabi mengatakan ya finnar, dia di neraka. Sementara yang punya banyak prestasi ibadah, menunjukkan beratnya dosa jika berkaitan dengan haknya makhluk. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Seandainya ada orang yang selamat dari tuntutan pada hari kiamat terhadap dalam masalah hak makhluk, tentulah binatang akan selamat. Tapi nyatanya binatang pun tidak selamat dari tuntutan kisos. Nabi SAW bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Sungguh benar-benar nanti hak akan dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat, hatta yuqadasyatul jamha minasyatil qarna, hingga kambing yang tidak bertanduk akan mendapatkan haknya dari kambing yang bertanduk. Dulu kambing bertanduk melukai kambing yang tidak bertanduk, pada hari kiamat akan dibalas. Nabi SAW bersabda, yuktassul khalqu ba'duhum min ba'din hattal jamma' minal qarna. Sungguh nanti akan dikisos antar makhluk hingga kambing dengan kambing yang lainnya, wa hatta dzarrah minaz dzarrah, hingga semut dengan semut lainnya. Nabi SAW bersabda, ala walladhi nafsi biyadi, ketahuilah demi zat yang jiwaku di tangannya, layakhtasimanna kullu syai'in yaumal qiyamah. Sungguh pada hari kiamat nanti masing-masing pihak akan saling bersengketa. Hatta syatani fi man tatahata, hingga dua kambing yang saling menanduk. Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam syataini tanhitani. Nabi pernah melihat ada dua kambing saling menanduk. Nabi berkata kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, hal tadri fima tanhitan, tahukah kamu apa sebabnya mereka berdua ini kok saling menanduk? Kata Abu Dzar, lah, enggak tahu wahai Nabi. Nabi mengatakan, walakinallaha yadri, tapi Allah tahu. Wa sayaqdi bainahuma, dan kelak Allah akan membalas atas kezaliman tersebut. Pertanyaan, bukankah binatang itu tidak ada beban syariat? Kenapa mereka dibalas dengan kisos? Jawabannya untuk menampakkan kepada makhluk bahwa Allah itu maha adil. Allah maha adil. Meskipun sekecil apapun kezaliman itu, akan Allah berikan haknya kepada si pemiliknya yang dia rampas. Sampai-sampai Allah menampilkan binatang-binatang ini saling dikisos oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yahsyurul khalqa kullahum, sesungguhnya Allah Ta'ala nanti akan menghimpun semua makhluknya, baik binatangnya, burungnya, manusia, semua dikumpulkan. Adapun binatang, Allah berfirman setelah mereka dikisos, kunu turaban, jadilah kalian sebagai debu. Karena binatang tidak ada neraka surga, maka menjadi debu. Kata Nabi SAW, fa inda zalika yaqulun kafir, pada saat itulah orang kafir mengatakan dalam surah An-Naba ya, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba,
andai aku menjadi debu, yakni tidak masuk neraka sebagaimana binatang tadi yang zalim tidak masuk neraka. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Ya, yang terakhir. Yang terakhir. Ini kisos di Asharat Yaumal Qiyamah, di sebuah sesi di hari kiamat, tepatnya di Mizan. Ada kisos yang kedua, yakni di halaman surga. Ketika telah dikisos, ya antara orang beriman dengan orang kafir, dengan penghuni neraka, penghuni surga, binatang telah selesai, maka orang-orang beriman ini melewati sirat, ya kan? Dan mereka berhasil melewati sirat. Setelah mereka melewati sirat, mereka Allah tahan, tidak langsung masuk surga. Kenapa demikian? Karena di antara mereka ada yang belum lega, masih jengkel sama temannya, sama orang beriman. Padahal sudah dikembalikan haknya. Gini ibaratnya gini, di pengadilan ya, hak kita berupa uang 100 juta yang dicuri oleh si fulan dikembalikan. Sudah dikembalikan ini uangnya, hak kita, tapi terkadang hati masih jengkel, belum bisa memaafkan dia meskipun hak telah dikembalikan. Maka Allah tahan dulu, di kontoroh namanya. Nabi SAW bersabda, yakhlusul mu'minuna minan nar, ketika orang-orang beriman telah selamat dari neraka, yakni dari melewati sirat, fayuh basuna ala qantaratin bainal jannati wan nar, maka mereka ditahan di sebuah qantarah, jembatan antara surga dengan neraka. Fayuqtassu li ba'dihim min ba'd mazalim kanat bainahum fid dunya, untuk ditegakkan kisos di antara mereka dari kezaliman di dunia. Dan kisos ini ya hanya berkisaran orang beriman dengan orang beriman dan tidak sampai masuk neraka. Cuma berkaitan dengan yang mendapatkan hak kisosnya, maka dia naik derajatnya, dan yang ditarik kisosnya maka diturunkan derajatnya, hingga masing-masing mereka merasa puas dan dicabut dari mereka rasa dengki, iri. Itulah makna firman Allah Ta'ala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Al-Hijr. Kami cabut dari dada mereka al-ghil, perasaan benci, mangkel, marah, ya, di antara mereka, sehingga mereka ikhwanan, bersaudara, dan mereka masuk surga. Maka di surga semua orang saling bersaudara, tidak lagi ada perasaan jengkel, iri, dengki, hasad, dan seterusnya. Adapun di dunia mungkin ada sesama pegawai, sesama teman, sesama rekan kerja, sesama bos, kadang ada iri-irinan, dengki-dengkinan, jengkel-jengkelan di dunia. Adapun setelah mereka masuk surga, maka Allah cabut dari mereka semua bentuk kedengkian tersebut. Allahu ta'ala alam. Ini penjelasan ringkas dari kisos dan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringkasannya bahwa Allah adalah Al-Hakim, Maha Bijaksana, yang mengharamkan kezaliman atas dirinya, dan Allah akan mengembalikan semua hak kepada pemiliknya pada hari kiamat nanti. Dan kita yang sudah mengerti masalah ini hendaknya berhati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut. Kita telah lelah, capek, ya, beramal, sholat, puasa, sedekah, dan seterusnya, maka hendaknya kita pertahankan pahala ini dengan menjauhi segala bentuk kezaliman, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ampunannya dan memohon surga firdaus kepadanya.
Aku qauli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.